Adanya konflik Iran dan Israel memungkinkan Indonesia melakukan percepatan transisi energi baru terbarukan. Jembatan gantung penghubung antar desa di Cianjur rusak termakan usia. Tempat favorit jemaah haji di area Masjidil Haram. Satu di antaranya adalah eskalator viral. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, hari ketiga retret kepala daerah gelombang kedua. Beberapa materi pembekalan dari sejumlah menteri mulai diberikan kepada para kepala daerah. Di antaranya Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas yang memberikan pembekalan terkait kebijakan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mari kita tepuk tangan. Selasa pagi kemarin, Wakil Menteri Keuangan Suhasa Hasil Nazara dan Kepala Bappenas Rahmat Pambudi langsung menuju ke Gedung Bhinneka Nara Eka Bakti IPDN. Wakil Menteri Keuangan memberikan pemaparan mengenai kebijakan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta retret gelombang kedua. Para peserta dijadwalkan mendapat pembekalan dari 6 menteri, 5 Menko, dan Badan Gizi Nasional. Di antaranya adalah Menko Polhukam, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Desa. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu menanggapi dampak dari pasokan energi akibat konflik Iran-Israel, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan Indonesia kaya akan potensi energi baru terbarukan. Adanya konflik Iran dan Israel ini memungkinkan Indonesia dapat melakukan percepatan transisi energi baru terbarukan. Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut potensi energi baru terbarukan Indonesia yang secara geografis terletak di garis khatulistiwa sangat kaya dan beragam. Di antaranya adalah biodiesel dan bioetanol yang bersumber dari tanaman hingga biotermal yang bersumber dari panas matahari. Ia menyebut dengan adanya konflik Iran-Israel yang mengancam pasokan energi dunia termasuk Indonesia, pemerintah akan melakukan percepatan transisi energi baru dan terbarukan agar dampak negatif konflik tersebut terhadap kebutuhan sumber daya energi dapat berkurang. Ya, Indonesia alhamdulillah dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa menghasilkan energi baru yang terbarukan mulai dari tanaman, kita bisa menghasilkan biodiesel, bioetanol, dan di kawasan khatulistiwa juga matahari kita bersinar cukup cerah dan terang, itu menjadi sumber energi kita, dan angin kita juga sebagian juga bisa dimanfaatkan untuk energi, dan kita di kawasan Ring of Fire berarti kita punya sumber geotermal yang selama ini masih dalam proses eksplorasi, sekarang juga sedang dan akan kita manfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Dan saya kira ini juga menjadi kepentingan daerah karena semua energi baru dan terbarukan itu ada di setiap daerah dan setiap daerah punya keunggulan masing-masing dari setiap sumber daya tersebut. Sementara itu, saudara, usai pemaparan materi, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengklaim terkait progres penulisan ulang sejarah Indonesia telah mencapai 70%. Setelah penulisan sejarah rampung, pemerintah akan menggelar diskusi publik untuk keterbukaan. Fadlizon memastikan
tak ada intervensi kelompok dan penulisan ulang sejarah dilakukan secara profesional. Menyikapi beberapa kontroversi, salah satunya terkait keterbukaan dan pelibatan publik dalam proses penulisan sejarah ulang, ia menyebut bahwa sejarah perlu ditulis hanya oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan keilmuan dalam bidangnya. Dalam hal ini adalah sejarawan. Fadlijon memastikan tak ada intervensi kelompok dan penulisan ulang sejarah dilakukan secara profesional. Penulisan sejarah terdiri dari 34 perguruan tinggi dan 113 guru besar yang memiliki reputasi dalam bidang sejarah. Rencana penulisan sejarah itu, sekali lagi saya tegaskan, ditulis oleh para sejarawan secara profesional. Dan mereka menulis juga berdasarkan keahlian masing-masing. Nah, kita kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70% gitu ya. Dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik. Dan tentu saja sejarah ini bukan sejarah yang secara spesifik bicara tentang misalnya periode-periode tertentu, tapi secara keseluruhan dari mulai era sejarah awal. Ya, para sejarawan dan arkeolog yang terlibat di dalamnya itu sepakat menulisnya itu pakai sejarah awal, bukan prasejarah. Ini memang ada perbedaan pendapat. Fadlizon juga kembali menggarisbawahi kata massal dalam kasus pemerkosaan massal yang terjadi di tahun 98. Menurutnya, hal tersebut adalah pembingkaian asing untuk mencoreng Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Saudara, siswa di Cianjur seberang sungai untuk sampai ke sekolah. Informasinya akan hadir usai jeda. Jelang berakhirnya masa pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat, terlihat antrian panjang para wajib pajak sejak pagi hari di Samsat, Kota Depok. Para wajib pajak datang dari berbagai daerah di Kota Depok dan sekitarnya. Masa pemutihan sendiri akan berakhir pada akhir bulan Juni 2025 ini. Selasa pagi kemarin, para wajib pajak datang dari berbagai daerah di Kota Depok dan sekitarnya, berusaha menuntaskan kewajiban pajak kendaraannya sebelum masa penghapusan denda pajak berakhir. Mereka terlihat memenuhi antrian dengan sabar dan menunggu giliran. Batas waktu program ini yang jatuh pada akhir bulan Juni 2025 menjadi alasan utama membludaknya sejumlah wajib pajak di hari-hari terakhir ini. Beberapa warga Depok mengungkapkan bahwa sejak pagi memang sudah ada antrean. Bahkan di hari-hari sebelumnya juga memang sangat ramai. Jam berapa ngantri? Sekitar jam 8. Dari jam 8. Itu memang udah ramai kondisinya? Kondisinya udah ramai. Terus ya emang udah penuh sih. Karena lagi ada pemutihan kan? Iya, jadi dimanfaatkan pemutihannya ini untuk bayar pajak. Tadi antriannya cukup panjang ya Mbak ya? Kalau di dalam baru ngelihat iya panjang banget, di bawah juga cek kendaraan, cek fisik itu kan panjang juga. Tapi kayaknya dari kemarin emang ngantri juga ya, kayaknya dari awal dibuka emang selalu ngantri. Masyarakat berharap adanya inovasi dan solusi konkret agar proses pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan nyaman di masa mendatang. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, sebuah jembatan gantung penghubung antar desa di Cianjur, Jawa Barat mengalami kerusakan karena rapuh termakan usia. Untuk sementara, jembatan tersebut ditutup dan membuat sejumlah pelajar terpaksa menyeberang lewat sungai menuju ke sekolah. Karena jika harus memutar arah, jarak menuju ke sekolah menjadi cukup jauh.
Seperti inilah kondisi beberapa siswa yang menyeberangi sungai saat akan berangkat ke sekolah karena jembatan gantung yang biasa digunakan siswa-siswa ini rusak akibat lapuk dimakan usia. Selain itu, selama 19 tahun, jembatan tersebut pun belum tersentuh perbaikan. Terlebih, beberapa hari yang lalu, dikabarkan ada warga yang terperosok di jembatan tersebut, sehingga pihak kecamatan menginstruksikan ke pihak desa agar jembatan tersebut ditutup untuk sementara waktu. Jembatan gantung yang membentang di atas sungai Cisokan dengan panjang sekitar 90 meter dan memiliki ketinggian sekitar 15 meter, sudah berusia sekitar 19 tahun sejak dibangun. Ini merupakan akses utama warga dari dua desa, yakni Desa Pukasari dan Desa Karya Mukti. Karena jembatan ini dari kemarin emang udah nggak layak pakai ya, sudah tidak layak pakai. Tapi kemarin ada warga yang memaksa pakai kendaraan motor, terus dia kejeblos gitu. Terperosok? Ya, terperosok di jembatan itu. Karena kan ya jembatan itu udah banyak yang bolong-bolong juga, udah rusak, pokoknya udah rusak banget lah, pokoknya udah tidak layak pakai. Itu. Sementara menurut Camat Leles, pihaknya membenarkan adanya laporan warga yang terperosok di jembatan tersebut. Usai mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung menginstruksikan pihak desa agar jembatan untuk sementara waktu ditutup guna mengantisipasi kejadian serupa. Sebetulnya kita tidak ada himbauan untuk melintasi lewat bawah ya, yang sebetulnya itu juga resiko. Saya baru dengar dari Bapak juga bahwa tadi ada siswa yang memang lewat bawah. Nah, ini mungkin saya akan coba tindak lanjuti supaya lewat bawah juga kita himbau untuk tidak melintasi karena memang cukup beresiko juga. Jadi kita akan himbau kepada desa supaya warga tidak ada melintasi baik lewat jembatan ataupun lewat bawah karena ditakutkan ada korban lah. Ya, jadi keselamatan warga menjadi prioritas kami. Camat sudah melaporkan ke pihak terkait agar segera ditindaklanjuti dan berharap jembatan tersebut segera diperbaiki atau dibangun kembali. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Di tengah gempuran permainan game online dan kebiasaan anak-anak menggunakan gadget, di Garut ada sebuah permainan tradisional bernama lori, masih bertahan dan bahkan digemari anak-anak di Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Permainan buatan warga lokal ini bukan hanya menghibur, akan tetapi mengajarkan nilai kebersamaan dan kreativitas. Ya, jurus. Beginilah suasana di sebuah kampung di Ciherang, Desa Haur Kuning, Kecamatan Malangbong, Garut. Anak-anak terlihat antusias bermain lori, permainan tradisional mirip kereta api mini yang dibuat dari bahan kayu dan dijalankan di rel yang sederhana dari pohon pinang dan pohon aren. Permainan ini sudah ada sejak tahun 1965, diciptakan oleh Abah Koko, warga setempat yang kini berusia 76 tahun. Mainan lolorian merupakan permainan luncur-luncuran mirip lori. Untuk bergerak, rel dibuat dari lokasi menanjak ke arah menurun. Bermain lori ini bisa dilakukan sendiri atau beramai-ramai dengan papan luncur secara bergiliran. Menurut Abah Koko, lori ini dibuat sepanjang 27 cm dengan jalur rel selebar 20 cm dan panjang rel kurang lebih 150 meter. Dengan tarif sewa Rp5.000 per jam, permainan ini memberikan alternatif hiburan yang sehat tanpa gawai. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun tak jarang berselancar dengan lori tersebut.
saya suka main lori, tidak berkeluyuran kemana ke sana ke sini, khusus main lori di pagi sampai sore di sini saja, kumpulnya orang kecil di mana saja, di sini saja, rekaan sendiri dibangkitkan. Harga sewa nama 5.000 per jam. Kalau banyak orang, tapi kalau orang tidak ada mah biasa puasnya. Sementara itu, Muhammad Ginanjar mengatakan, bermain lori sangat seru bila dilakukan secara beramai-ramai. Meski belum banyak dikenal masyarakat luar, ia berharap permainan lori ini bisa terus dilestarikan. Lorian ya emang seru banget sama teman-teman. Sambil liburan sambil biar gak pegang HP terus. Mudah-mudahan lori ini berkembang sampai kapanpun ini. Semoga seru terus, semoga ramai terus ya. Lori ini dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal Garut yang ramah lingkungan dan syarat makna sosial. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Tempat favorit jamaah haji di area Masjidil Haram. Satu di antaranya adalah eskalator viral. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, setiap musim haji dan umroh, ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat ini. Ya, rumah tempat Nabi Muhammad lahir yang terlihat sederhana namun membawa penerang bagi dunia. Di jantung kota Mekah, sekitar 500 meter dari Masjidil Haram, berdiri sebuah bangunan sederhana namun syarat makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Inilah rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kini berfungsi sebagai perpustakaan umum. Tempat yang dahulu menyaksikan lahirnya pembawa cahaya kebenaran ini telah berubah menjadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sebuah perpustakaan yang tidak hanya menyimpan buku, tetapi juga menyimpan jejak peradaban Islam dari titik awalnya. Ya memang luar biasa ya, sangat terharu begitu bahwa kami bisa melihat secara langsung bangunan di mana Rasulullah dilahirkan. Posisinya di sekitar di bagian timur Masjidil Haram, di mana tempat itu saat ini menjadi perpustakaan dan sengaja memang dibiarkan, infonya sengaja dibiarkan seperti itu oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menghindari pengkultusan dari jamaah, khususnya mungkin dari jamaah luar negeri. Perpustakaan ini didirikan pada tahun 1370 Hijriah atau 1950 Masehi oleh Syekh Abbas Qatan, Gubernur Makkah saat itu. Tujuannya adalah untuk melestarikan situs bersejarah ini, sekaligus menjadikannya sumber pengetahuan bagi umat Islam di tengah kemajuan kota Mekah yang kian modern. Untuk mencegah praktik-praktik pengkultusan, pemerintah Arab Saudi membiarkan bangunan ini dalam kondisi sederhana. Sebuah spanduk peringatan dengan 6 bahasa terpasang di depan bangunan menegaskan bahwa tempat ini tidak disyariatkan untuk dikunjungi dalam rangka ibadah. Mengabadikan momen penuh makna dengan telepon seluler atau menitikkan air mata dalam doa yang terbisik pelan. Meski tertutup dinding,
getaran spiritual dari tempat ini begitu hidup di hati yang menziarahinya. Disinilah Rasulullah SAW dilahirkan dalam kesederhanaan, namun membawa risalah agung yang kelak menerangi dunia. Keberadaan rumah ini menjadi pengingat penting bagi umat Islam di era modern. Ia menyambung masa lalu yang gemilang dengan masa kini yang penuh tantangan, mengajarkan kita tentang nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan perjuangan seorang nabi yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kemegahan Makkah yang kini dipenuhi gedung-gedung tinggi dan fasilitas canggih, masih terdapat ruang kecil untuk mengenang jejak langkah sang Rasul. Di antara beton dan kaca, tersemat sebuah pesan keabadian, bahwa kebenaran bermula dari tempat yang paling sederhana. Rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW bukanlah monumen, melainkan cahaya yang tak pernah padam di hati umatnya. Mengingatnya adalah cara kita untuk terus meneladani dan menyebarkan pesan suci yang beliau bawa. Dari sebuah bangunan sederhana yang berdiri tidak jauh dari pelataran Masjidil Haram, kita diingatkan bahwa kebesaran seorang Rasul tidaklah lahir dari sebuah kemewahan, melainkan lahir dari sebuah ketulusan, kesabaran, serta cinta pada kebenaran. Rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW mungkin kini hanya tersisa sebagai perpustakaan, akan tetapi semangat dan nilai yang lahir darinya akan terus melekat pada hati umat muslim di seluruh dunia. Aji Fardiansa, Kompas TV, Makkah, Arab Saudi. Ada banyak tempat favorit jamaah haji di area Masjidil Haram. Satu di antaranya adalah eskalator yang berada di depan pelataran Masjidil Haram. Eskalator ini viral dan banyak dikunjungi jamaah haji hanya untuk sekedar membuat konten. Setiap sudut di sekitar Masjidil Haram memiliki keistimewaan. Tapi siapa sangka sebuah eskalator menjadi destinasi baru bagi para jamaah, khususnya dari Indonesia. Terletak tak jauh dari pelataran utama, eskalator ini awalnya hanya fasilitas penghubung antar lantai. Tapi kini ia menjelma menjadi tempat berfoto favorit. Tampilan pemandangan dari atas eskalator tampak kubah Masjidil Haram, jamaah yang beribadah, dan suasana kota Mekah dari ketinggian. Kloter 25 KJT ya. Ya kebetulan sering lihat di reel medsos ya, jadi penasaran juga sih, pengen lihat, ternyata bagus juga gitu view-nya. Ya senang lah, luar biasa, keren ya, alhamdulillah. Kesannya sih seru banget karena baru pertama kali kesini, seneng. Biasanya lihat di HP doang, sekarang bisa ngerasain sendiri. Tahu dari mana ada ini? Di Instagram, TikTok kayaknya banyak, terus pengen nyoba gitu, terus jalan-jalan ke sini aja sih. Tadi foto-foto, video, terus ya lihat sekitar-sekitar aja. Namun, di balik keindahan pemandangan dan momen spiritual, penting bagi jamaah untuk tetap mengutamakan keselamatan dan tidak mengganggu kelancaran akses fasilitas umum. Sebuah eskalator yang sederhana kini menjadi saksi ribuan langkah dan harapan para jamaah. Tak hanya jadi spot foto, tapi juga tempat kontemplasi, mengagumi keagungan Baitullah dari sudut pandang berbeda. Saudara, saya barusan sudah mencoba langsung bagaimana rasanya mencoba eskalator yang viral di media sosial, yang tepatnya ini eskalator ini berada di samping Jam-Jam Tower. Sebetulnya ini eskalator sama seperti eskalator seperti pada umumnya, cuman yang spesial di sini adalah pemandangannya, yaitu langsung ke pelataran Masjidil Haram.
Aji Fardiansa, Kompas TV, Makkah, Arab Saudi. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.